Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita cintai karena Allah, para sepuh orang tua kita, Bapak Haji Wanuri, Bapak Haji Samuri, dan seluruh orang tua, para pengurus Masjid Jami Al-Ikhlas, Bapak Ketua, Imam Muadzin Marbot, dan semuanya, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh yang mudah-mudahan Allah berikan istiqomah. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah dan keluarga serta para sahabatnya hingga pengikutnya hingga akhir zaman, dengan sama-sama mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, pripun kabare? Kumaha daramang? Di mana ya orang Sunda? Cung. Baik, kita bersyukur pada Allah dipertemukan kembali dalam kajian rutin Jumat ba'da subuh, yaitu dalam pembahasan fikih salat mazhab Syafi'i. Kenapa mazhab Syafi'i? Karena kita berada di lingkungan yang mayoritas menggunakan mazhab Syafi'i. Jadi yang terutama kita pelajari adalah fikih mazhab Syafi'i. Jadi nggak bingung prakteknya. Kalau nanti kemudian kita belajar mazhab fikih yang lain, nanti ketika melihat praktik atau yang biasa diterapkan di masjid sekitar bingung. Maka pelajari dulu mazhab yang diamalkan atau diterapkan di masjid terdekat kita atau lingkungan terdekat kita. Gitu. Adapun kalau lingkungan perkantoran itu heterogen ya Pak ya, macam-macam tuh. Ada yang mungkin dari Bekasi biasa ngajinya dengan mazhab Hambali, mungkin ada yang dari Tangerang. Nah, di sana biasanya misalnya mazhab yang lainnya gitu ya, bukan mazhab Hambali, bukan Syafi'i, tapi mazhab Jumadi barangkali, orang Z itu. Nah, jadi penting untuk kemudian kita satukan persepsi dulu bahwa kita sedang mempelajari mazhab Syafi'i. Ya, jadi tahu dulu judulnya. Oh ya, oke, ini mazhab Syafi'i. Nah, kita telah sampai pada pertemuan sebelumnya, yaitu apa saja yang kalau kita lakukan dalam sholatnya sah tapi makruh. Makruh itu dibenci gitu kan. Di antaranya kemarin sudah kita pelajarin, yaitu muter-muter leher. Wah, langsung dipraktekin tuh Chandra, langsung muter-muter begini lehernya dia. Lagi sholat geleng-geleng. Kalau kita mah nyebutnya ada tengkleng ya, orang tengkleng gitu ya, yang suka atau kebiasaan muter-muter leher. Ini kalau dalam sholat di mazhab Syafi'i tanpa ada keperluan ya, nggak pegel nggak apa, muter-muter leher makruh. Sholatnya sah nggak? Sah. Kemudian melihat ke atas, ya, melihat ke atas. Karena dulu pernah ditegur kan para beberapa sahabat yang ketika sholat menghadap ke atas, kata Rasulullah, mengapa ada kaum yang ketika sholat dia menghadap ke atas gitu. Nah, mereka hendaknya berhenti dari perbuatan itu, kata Rasulullah, atau mata mereka akan disamber. Allahu a'lam disamber apa.
Nah, kemudian menyibak rambut atau menarik ujung kain, gamis, baju dan lain sebagainya. Nah, jadi penting menyibak rambut. Bahwasannya di dalam mazhab Syafi'i itu termasuk yang didawamkan. Apa ya didawamkan itu? Dikonsistenkan gitu. Menggunakan peci, khususnya dalam sholat gitu kan, ibadah. Adapun mazhab yang lainnya ya sebagaimana yang kemarin kita sharing, bahwa kalau misalnya di Mesir ya kan campur-campur, secara negara Mesir itu mazhabnya Hanafi. Jadi kalau ngambil hukum, kalau ada kasus ini dan itu, hukumnya mengambil pendapat mazhab Hanafi. Tapi kalau secara praktik, maka dia ada macam-macam di masyarakatnya. Ada yang menggunakan atau menerapkan mazhab Hanafi, ada mazhab Syafi'i. Nah, jadi di sana biasanya kita melihat orang-orang itu kasfur ra'si, terbuka kepalanya. Jadi jangan heran Pak kalau ada TV kabel di rumah, kemudian melihat tayangan sholat berjamaah langsung live dari Masjid Al-Azhar misalnya. Kok banyak para orang tua syekh pakai gamis tapi nggak pakai peci? Nah, ya, memang begitu. Ahlan wa sahlan. Emang banyak yang begitu. Nah, jadi jangan heran. Nah, itu karena mungkin yang diterapkan beda mazhab. Baik. Di antaranya yang makruh juga adalah sholat di saat makanan sudah dihidangkan. Nah, ini ada penjelasannya ya. Penjelasannya kalau memang kondisinya waktunya sedikit, mepet waktunya, kelaparan pula, kira-kira kalau sholat bakal nggak khusyuk. Nah, itu silahkan makan dulu daripada nanti pas lagi baca Al-Fatihah mikirin rendang. Ya. Jadi sholat dulu aja. Tapi kalau misalnya nasi kotak kayak di depan, jadi bapak-bapak nih taklim, ibu-ibu taklim, tenang-tenang aja Pak, nggak bakal ketinggalan tuh, nasi kotak udah siap, sarapannya udah siap, tenang kita. Oh ya udah sholat dulu aja, orang udah dijatahin. Nah, jadi makruhnya itu dalam kondisi tertentu, bukan serta-merta makruh. Kemudian sholat sambil menahan buang air besar, buang air kecil. Lagi-lagi kalau waktunya juga luang. Tapi kalau ternyata bapak habis main futsal, pulang ke rumah mepet maghrib, belum mandi, keringetan, masih bau, masa ke masjid bau-bau, sholat bau-bau gitu, ya enggak, akhirnya mandi dulu, bersih-bersih dulu, baru mulai sholat. Misalnya jam 7 kurang 15 baru sholat maghrib tuh misalnya. Nah, jam 7 udah azan 15 menit, khawatirnya mepet banget, pas lagi sholat udah rakaat kedua atau mungkin ketiga ya kerasa mules, lanjutin aja ya. Karena kalau dia buang air besar misalnya, nanti udah jam 7 kurang 7 menit, kurang 6 menit, deg-degan itu sholat gitu ya. Waduh, keburu apa enggak? Udah lanjutin gitu ya, tahan-tahan dikit lah, paling beda ekspresi aja kan. Ya, lalu sholat dalam keadaan ngantuk ya. Jadi kata Rasulullah, kalau kalian ada yang ngantuk berat ya, jangan sholat, udah tidur aja sejenak dulu, ilangin ngantuknya, jangan sholat sambil ngantuk-ngantuk. Nah, kemudian yang terakhir, makruh kalau kita sholat misalnya di tempat-tempat yang kita khawatirkan kotor, bernajis, pasar misalnya, atau toilet ya, atau di jalanan gitu. Nah, itu yang makruh-makruh kemarin sudah kita pelajarin. Baik, hari ini kita lanjutkan apa saja sih ya kalau kita lakuin sholat itu jadi batal. Penting kita tahu ini, belajar ini, hafalin poin-poin ini, karena bisa jadi kita melakukan sesuatu yang batal tapi kita nggak tahu ini batal apa enggak gitu. Jadi penting untuk kita ketahui. Baik, yang pertama yang membatalkan sholat adalah bicara dengan sengaja. Kemarin ada yang nanya ya,
Oh Pak Haji, orang India ya. Ya, lagi sholat ada telepon masuk, angkat telepon, halo saya lagi sholat, ntar dulu ya. Nah, gitu. Jadi nggak boleh. Sekalipun orang Arab, ya kan isinya sholat, ya bacaan Al-Quran, ya surat-surat Al-Fatihah, zikirnya Arab, ya kan? Ini orang Arab yang sholat, pas ngomong bahasa Arab juga, nah itu nggak boleh, ya. Maka dihindarin. Nah ini di dalam mazhab Syafi'i dirinci, dalilnya kan gini. Dalam sholat ini tidak pantas ada satu kata pun ya dari kalamnya manusia. Ya. Yang ada hanyalah tasbih, tahmid, ya, takbir, bacaan Al-Quran. Begitu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini dalam mazhab Syafi'i. Ya kalau lebih dari 2 huruf terhitung batal. Jadi kalau ada orang ngomong lebih dari 2 huruf, maksudnya begini nih huruf nih. Kalau dalam bahasa Arab itu hitungan 2 huruf itu kadang-kadang nampaknya 1 huruf. Saya tulis dulu. Sholat. Satu, bicara. 2 kata atau lebih. Nah, dalam bahasa Arab begini, Pak. Kalau ada ngomong ti atau misalnya fi atau ai, itu berasal dari 1 apa 2 kata nih kalau begini Pak. Ki 1 apa 2, maaf huruf 1 apa 2 huruf, ini berapa nih Pak? 1 kan ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab dihitungnya dia berasal dari 2 huruf. Kenapa? Karena dikembalikan ke kata dasarnya, ya. Wafa ya ki, gitu kan. Wafa ya fi, ini kata kerja nih. Wa'a ya i, ya. Jagalah, tepati janjilah, sadarlah gitu. Jadi kalau ada orang dalam sholat Allahu Akbar, qi, batal ya, gitu. Jadi diperjelas di sini yang membatalkan itu kalau bicaranya lebih dari 2 kata, gitu. Nah, misalnya ada orang ini, kita sholat, anggaplah jadi makmum ya, yang kedengaran bacaannya adalah imam. Lagi jadi makmum, tiba-tiba ada orang bersin, jamaah lain. Alhamdulillah, kedengeran tuh, alhamdulillah. Kita jawab, yarhamukallah, gitu. Itu nggak boleh tuh, karena kan terjadi pembicaraan. Jadi dia lagi ngedoain si orang yang bersin, gitu. Karena antara orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah dengan yang mendoakannya itu percakapan tuh, ya. Jadi kan hari-hari kita disunahkan kalau ada orang bersin mengucapkan alhamdulillah, hasyim, alhamdulillah, hendaknya mendoakan yarhamukallah, tasmid. Nanti kalau didoain yarhamukallah, kita balas lagi nih, yang bersin doain balik, yahdikumullah gitu, wa yuslih balakum. Nah, jadi itu ada percakapan. Kalau ada orang bersin, kemudian yang lagi sholat doain yarhamukallah, dia masuk. Nah, itu batal, ya. Sengaja menjawab yang berupa pembicaraan gitu. Nah, itu kalau sengaja, ya Pak. Kalau tidak sengaja atau tidak tahu, misalnya baru masuk Islam, dia nggak tahu aturan mainnya, maka batasnya adalah 6 kata, gitu. Nah ini ya
dalam mazhab Syafi'i menyesuaikan urf, kebiasaan pembicaraan pada umumnya, gitu. Jadi seperti itu Pak, bicara dengan sengaja batal. Jadi kalau udah sholat, udah isinya cuma baca Al-Fatihah, surat-surat pendek, tasbih, ya, takbir dan lain-lain gitu. Nggak ada bicara. Allahu Akbar. Nah, kita lewat, datang nyusul. Kita tahu nih dari body-bodinya kayaknya Pak RT. Teh, sehat lu teh. Ya nggak boleh tuh. Udah sholat nih, sehat lu teh. Alhamdulillah sehat. Nggak boleh. Baik. Kemudian yang kedua yang membatalkan sholat adalah gerakan, ya, yang di luar sholat 3 kali berturut-turut. Gerakan di luar sholat 3 kali berturut-turut. Apa maksudnya Pak? Gerakan di luar sholat berarti ada gerakan di dalam sholat. Ya jelas, kalau gerakan di dalam sholat ya antaranya takbir intiqal, ya, angkat tangan, kemudian ngangkat telunjuk, itu kan gerakan-gerakan di dalam sholat. Tapi ada juga sebetulnya gerakan di luar, kayak ruku, angkat tangan, angkat jari telunjuk. Ada di luar itu yang masuk dalam gerakan sholat, yaitu gerakan di luar gerakan-gerakan inti tapi untuk kebutuhan sholat. Contoh gimana? Contoh, ketika Rasulullah SAW sholat dulu di kamar beliau dengan Aisyah radhiyallahu anha, saat itu di tempat sujudnya Rasulullah ada kakinya ibunda Sayyidah Aisyah. Akhirnya Rasul pindahkan dulu, ya, kemudian dikondisikan kakinya biar tenang, tetap tidurnya, istirahatnya, baru Rasulullah kemudian sujud. Nah, beberapa ulama mengatakan bahwa ini ada kemungkinan gerakannya lebih dari 3 kali, tapi untuk mengkondusifkan sholatnya Rasulullah. Artinya itu gerakan di luar sholat, tapi untuk kebutuhan sholat. Oke? Oke. Kemudian ada riwayat yang mengatakan membuka pintu ketika ada orang salam, lalu di depan pintunya ada orang sholat, ya, misalnya kayak di kontrakan deh, ya. Kalau di kontrakan kan memang terjangkau tuh. Kita sholat kontrakan sepetak, sholat di situ. Ada orang ngetok-ngetok, ya, misalnya sholat isya kah, istrinya sholat di dalam, suaminya pulang. Lah, kalau diketok-ketok nggak nyaut-nyaut, takutnya nanti kan kasihan, kehujanan atau kelaparan atau mungkin lagi kebelet gitu kan, akhirnya dibukain pintu. Boleh nggak? Nah, ini juga termasuk hajat atau gerakan yang mengkondusifkan apa sholatnya. Jadi daripada diketok-ketok-ketok ganggu fokus, tadi lagi sholat ada yang ngetok-ngetok nih, gagal fokus nih, udah bukain dulu lalu masuk lanjut sholat. Nah, dalam membuka pintu itu ada gerakan yang mungkin lebih dari 3 gerakan. Nah, artinya itu hajat, ya, hajat gitu. Termasuk apa? Uqtulul aswadain wa antum fi shalah, gitu kan? Bunuhlah 2 yang hitam ketika kamu sedang sholat. Lah, kalau misalnya di depan kita ada ular atau kalajengking, kalau kita ngebunuh ular atau kalajengking, kira-kira sekali geprek apa enggak? Sekali geprek, jebret, langsung mati? Belum tentu kan? Kata Rasulullah begitu. Makanya daripada kita sholat deg-degan takut di apa tuh disantok gitu, mendingan sesuai dengan hadis dikondisikan dulu. Artinya yang dilakukan itu untuk mendukung kekhusyuan sholatnya juga, jadi kebutuhan sholat. Nah, makanya itu tidak termasuk yang membatalkan sholat gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini gerakan juga kan kemarin sudah kita jelaskan. Siapa yang nanya ya kemarin ya tentang gerakan sholat itu ya? Jadi gerakan itu ada 2, gerakan besar, gerakan kecil kan? Saya udah jelasin nih.
Gerakan besar itu kepala, ya, tangan, kaki, nggak pakai pundak, nggak pakai lutut. Ya kalau ada pundak ada lututnya jadi lagu. Jadi kepala, tangan, kaki, gitu. Nah ini gerakan-gerakan besar. Jadi kalau udah terangkat gitu kan, itu masuk gerakan besar. Tapi kalau jari, alis, ya, hidung, ada sholat hidung digerak-gerakin ada nggak? Kuping ada kuping. Ya kali aja ada yang iseng lagi sholat gerak-gerakin kuping gitu kan. Nah alis juga sama. Allahu Akbar. Ada orang gitu-gitu kan, alisnya dia nggak ngebatalin gitu, cuma gerakin alis. Jari termasuk jari. Kalau jarinya doang yang gerak, maka dia nggak membatalkan. Yang membatalkan banyak gerak di sini maksudnya adalah gerakan besar, ya, tangan, kaki, gitu. Ada yang baru belajar misalnya mat lazim, bahwa dalam kondisi bacaan-bacaan tertentu, ya, panjangnya 6 harokat, dihitungin sama dia biar akurat. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Gimana tuh hukumnya tuh? Nah, karena ini gerakan kecil kan, jadi ngitung, nah, tidak mengapa gitu. Gitu. Baik. Banyak gerak ya. Banyak gerakan. Di luar sholat. Coba Pak, pengalaman bapak-bapak, ibu-ibu gerakan di luar sholat apalagi kira-kira? Lagi sholat nih, ngapain biasanya? Ya, baik. Jadi ini sholat berjamaah, ini shaf pertama atau shaf kedua. Tiba-tiba di tengah sholat ada orang depan kita kebelet kali dia ya, langsung keluar dari barisan gitu ya. Kosong kan, bolong kan. Gimana nih kita yang di belakangnya? Kalau ngerti, yang biasanya ngaji, dia maju. Cara majunya diperhatiin. Ya, di sholat nih. Keluar dia. Mana tuh orang? Jangan ditanya, mana Pak? Itu masuk bicara nanti kan. Jadi jangan. Nah, caranya adalah dia maju, tapi majunya jangan sampai 3 gerakan berturut-turut tuh. Itu termasuk juga nantinya ada yang mengatakan ini masuk batal juga. 1, 2, 3, 4. Nah, kan gitu kan. Jadi caranya adalah 2. Gitu. Caranya begitu. Jadi nggak bolong. Depan kita nggak bolong softnya. Kita maju, soft yang ketiga nggak ada yang maju. Nggak ada yang ngerti deh, nggak ngaji yang belakang nih. Bolong juga. Ya, itulah pentingnya ngaji, Pak. Gitu. Terus gimana kalau begitu kondisinya? Soft depan kita udah maju, yang belakang kita nggak maju, akhirnya softnya bolong, gimana tuh? Berarti gara-gara kita dong bolong. Ya enggak, kita justru menyempurnakan soft yang depan, yang belakangnya kalau nggak ada yang nyempurnain lagi, maka nggak sempurna aja softnya berjamaah itu. Sah nggak berjamaahnya? Sah. Kan rapatnya itu bukan kewajiban ya. Wajib rapat, enggak, bukan wajib dia. Rapat dalam sholat berjamaah itu kesempurnaan sholat ya. Kalau bisa bagus banget, tapi kalau kemudian ternyata kita udah berusaha ngajak rapat masih ada yang renggang, maka itu bukan membatalkan sholat berjamaahnya, bukan, cuma dia meninggalkan kesempurnaan sholat berjamaah, itu aja.
Ketiga, yang ya. Kadang-kadang orang di sampai Allah liman hamidah tuh tangannya itu termasuk Iya tuh, iya. Hati-hati makanya. Iya, makasih Ustaz. Jadi Sami Allahu liman hamidah. Nah, kebiasaan yang nggak disadarin, ya, kemudian ternyata lebih dari 3, gitu. Itu nggak masuk dalam sholat karena harusnya dia udah diem aja gitu. Disunahkan dalam mazhab Syafi'i turun, gitu kan. Kalau lebih dari 3 batal ya. Baik, karena nggak ada faedahnya kan ya Pak. Begini-begini kan nggak ada faedahnya dia. Ngapain dia gitu? Ya, apa ngayunin tangan, nggak ada faedahnya dalam sholat. Nah, baik. Selanjutnya, pakaian atau bagian badan tubuh terkena najis, ya, terkena najis. Ya, kita bedain nih. Pakaian atau badan terkena najis. 3. Terkena najis. Nah, yang pertama perlu dibedakan dia basah apa kering. Najisnya basah apa kering. 1. Yang kedua yang harus diperhatikan banyak atau sedikit. Nah, ini mempengaruhi. Karena ulama itu sepakat bahwa najis itu kemudian membatalkan karena kan udah melanggar syarat sahnya sholat gitu kan. Kalau basah, kalau najis basah batal. Tapi kalau kering, ya, misalnya maaf, anggaplah di atas ada tahi apalah gitu ya, yang udah kering jatuh, plak, ya nyangkut di kantong sini kan, apa nih? Oh, ada kotoran hewan gitu, kering tapi kering, ya. Langsung kita singkirin, spek, maka dia nggak batal. Lagi sholat kejatuhan kotoran hewan yang kering, ya misalnya seujung jari dah, plek, langsung disingkirin, maka dia nggak batal. Disingkirin ke kantong orang sebelah, ya apaan nih, lempar-lemparan. Nggak. Jadi itu nggak ini ya, kagak batal. Tapi kalau basah batal Pak. Dari atas nih, ya basah, nah itu batal. Nah itu antara basah atau kering. Terus antara banyak atau sedikit. Misalnya apa? Darah Pak. Bisul. Kalau sampai ngalir itu darah, maka ulama sepakat batal, gitu kan. Termasuk jerawat. Ya, jerawat dicek dulu nih. Jerawat itu ketika meletus, ya banyak ke darahnya. Kalau sampai ngalir, nah itu batal tuh. Tapi kalau, masih nyut-nyutan nih, pas kita pencet nggak sengaja, ada darahnya, gitu. Kita lagi begini nih, tek, ada darah. Tapi nggak terasa ada yang ngalir gitu. Artinya nggak ngalir kan dia kan? Maka dia nggak membatalkan. Nah itu bisa dirinci, dicek seperti apa nih najis yang dimaksud. Apakah basah atau kering, banyak atau sedikit. Nah, jadi kalau banyak itu sepakat bahwa ulama menganggap itu membatalkan. Banyak maksudnya ngalir gitu kan, gitu. Atau misalnya yang ditanyain sama Ustaz Sulaiman di pekan lalu atau pekan sebelumnya, kadang-kadang ada kondisi kita atau ada orang yang ketika sholat nyamuk nemplok, ya, apakah di pipi atau di lengan gitu, pakai lengan pendek misalnya.
aduh nggak tahan nih, gatal banget nih, plok, ya spontan. Dia juga termasuk. Kalau ternyata darahnya banyak juga, banyak juga darahnya, itu najis tuh. Maka bisa membatalkan. Tapi sebanyak-banyak nyamuk kira-kira terhitung banyak nggak sama kita tuh? Nah, maka banyak atau sedikitnya tergantung urf namanya. Kebiasaan kita orang Indonesia atau masyarakat kita nyebut banyak ketika apa? Mengkategorikan sedikit ketika apa? Namanya urf gitu. Nah, itu banyak sedikitnya tergantung. Nah, makanya saya tanya tadi, kalau kita nepok nyamuk ada darahnya, itu darah nyamuk terhitung banyak apa sedikit? Nah, kita kan biasanya nyebut sedikit kan. Nah, jadi tidak membatalkan gitu. Kemarin sudah saya jawab ketika Ustaz Sulaiman nanya ya, gitu. Ada nyamuk, ada kutu, ya kutu kan ada darahnya juga tuh. Misalnya di sela-sela jari gitu kan, apa nih? Oh ya ada kutu. Nah, jadi seperti itu. Nah, nanah gimana nanah? Jerawat kan ada nanahnya tuh, sama hitungannya dia. Dia dicek dulu ngalir nggak tuh dia. Kalau ngalir ya membatalkan dia, najis. Tapi kalau ternyata baru meletus sedikit ya nggak ada yang ngalir, ya dia nggak masuk najis sedikit ya, gitu. Atau begini, ada orang sebelum sholat, ya Bu, jerawatan nih banyak jerawatnya. Sebelum sholat dimeletusin dulu, ya ada dipecahin dulu, ya. Udah dilap sama dia, begitu sholat kok terasa ada yang ngalir lagi nih. Nah itu gimana tuh? Tetap yang namanya darah atau nanah yang sisanya tuh yang ngalir, kalau kadarnya banyak sampai ngalir dia najis tetap gitu. Walaupun dia udah mengkondisikan sebelum sholat, tapi karena mungkin banyak hormon dan lain sebagainya, maka dia najis tuh gitu. Nah, kalau kemudian bercampur sama keringat, nah ini kan bisa mempengaruhi zatnya. Oh ternyata jerawatnya di bagian sini, kemudian atau maaf di bawahnya cambang nih, ya kemudian keringetan kita, gerah gitu masjidnya. Ini masjid apa sauna nih gitu kan? Ketika masuk gerah banget gitu kan, akhirnya keringetan netes. Di bawahnya ada jerawat yang tadinya nggak netes misalnya ya, ada baru meletus ya tipis-tipis nggak netes, kemudian di atasnya ngucur keringet netes ser gitu kan, gimana tuh jadinya tuh? Darah yang sedikit, kemudian ada keringat di atasnya, netesin ke bawah, kena jerawatnya, jadinya kayak ngalir juga. Campur keringatnya gimana? Nah, jadi ini perbedaan pendapat ulama. Ada ulama yang menganggap bahwa ini masuk dalam ngalir juga karena terbawa oleh aliran air keringat. Jadi darahnya itu jadi terbawa ngalir. Ada ulama yang enggak. Kita cek kadar darahnya karena yang kita bahas bukan air keringat, tapi adalah darahnya, seperti itu. Nah, jadi kalau bapak-bapak merasa nanti ada kondisi seperti itu lalu ragu-ragu, maka anggap aja batal. Kalau ragu ya Pak, daripada ragu sholat, udah anggap aja najis nih, udah bersihin dulu gitu. Baik. Kemudian yang keempat ya, yang membatalkan sholat adalah tersingkap aurat, ya, tersingkapnya aurat. Kalau tersingkap aurat segera ditutup, maka nggak batal. Contoh, ada pakai celana nggak nih? Pakai celana baju jangkis ada nggak? Celengan semar ya. Tersingkap aurat. Nah, baik.
Kalau ada orang, maaf ya, misalnya pakai celana terus kaosnya agak jangkis, maaf ya. Allahu Akbar. Dia ngerasa nih ya, di sininya keangkat nih kaosnya nih. Sambil sujud langsung diginiin, gitu ya. Atau sambil gini nih, masih kerasa nih. Tapi dia namanya nggak bisa ngelihat begini kan, nggak mungkin kan. Khawatir dalam hati, aduh ini kayaknya tersingkap dikit, langsung tutupin. Nah itu tidak membatalkan. Kalau begitu sadar-sadar kayaknya terbuka langsung ditutup, dia nggak batal gitu. Tapi kalau dibiarkan ya batal, karena lagi-lagi apa? Tidak memenuhi syarat sahnya sholat. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Kalau apa namanya? Sengaja gimana sengaja? Ada nggak sengaja? Sengaja membuka aurat. Kalau sengaja membuka aurat, meskipun ditutup lagi, segera langsung ditutupin, tapi karena dia sengaja membuka aurat maka batal, gitu. Ya. Tapi kalau terbuka oleh angin, misalnya kesenggol, terus kayak tadi tuh langsung ditutupin begitu, maka nggak batal. Ya. Ada orang sholat terus kipas anginnya kencang misalnya, ya, udah gitu misalnya kokohnya yang nggak panjang gitu kan, pas-pas lah sama pinggang, begitu sujud kipas angin kencang tersingkap langsung tutupin, nah itu nggak batal tuh dalam mazhab Syafi'i gitu. Baik, yang kelima yang membatalkan, makan atau minum. Nah ini, makan atau minum kalau sengaja batal Pak, sengaja batal, walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Contohnya gimana tuh? Lagi acara makan-makan habis maghrib, bukber ya di masjid. Ya, masih nyaplok tuh ya. Wah, bakwan sayang nih, bakwannya enak nih. Gue nambah lagi satu dah. Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Qomat kan? Udah qomat, dia masuk. Masih ada satu caplokan. Sambil masuk, sambil nyaplok. Allahu Akbar. Masih ada. Nggak boleh tuh. Ya, sengaja itu batal meskipun sisa sedikit. Tinggal 3 kunyah misalnya. Nggak boleh. Ya. Kalau nggak sengaja, maka tergantung kadarnya. Ada nggak sih lagi sholat nggak sengaja makan, ada nggak tuh? Hah? Ah, itu beda lagi tuh. Lagi sholat nggak sengaja makan, ada nggak tuh? Ya ada aja, mungkin lupa ya. Di kantong ada roti, makan. Itu tergantung ya, tergantung kadarnya. Kalau nggak sengaja nih, betul-betul lupa, namanya orang lupa kan ya. Ya, jadi tergantung kadar. Kalau dia satu mangkok lontong, ya dia batal. Ini bukan lupa, ini namanya niat ini. Ngemut permen, ya sengaja kan tuh, masuk tadi. Ya, sholat, aduh sepet banget nih mulut. Makan dah permen kis atau apa, permen karet. Sambil sholat sambil ngemut permen karet. Sengaja tuh, batal dia. Gitu. Menurut ahli fikih dalam mazhab Syafi'i, batasnya 1 biji kacang lah. Makanan segitulah katanya. Ya, batal. Nah, kalau sisa makanan tadi lagi sholat, ya, kan kalau daging suka nyelip, ya Pak. Apalagi kalau struktur giginya renggang gitu ya, itu nyelip, sering nyelip. Nah, sisa makanan itu tidak membatalkan, ya. Sisa makanan itu tidak membatalkan, ya. Walaupun sambil sholat dia lidahnya mainin itu, yang nyelip-nyelip tadi. Keluar ke lu. Udah dapet nih selipan dagingnya. Nah, dapetnya dikunyah. Nah, gitu. Nah, itu nggak membatalkan karena aslinya dia udah selesai, sisaan doang nyelip. Sebagaimana puasa ya, ketika ada selipan makanan tidak juga membatalkan puasanya. Sholat juga sama.
gitu. Karena puasa aja yang ibadah nahan makan, nahan minum, ketika ada sisa makanan dia tidak membatalkan. Apalagi sholat yang memang bukan ibadah nahan makan, nahan minum. Nah jadi kalau sisaan enggak gitu. Apa nih? Wah habis nih. 5. Makan atau minum. Ada orang sahur, saking khawatir kehausannya sampai sore, kerjanya berat, pas last minute jam 4:30 azan, jam 4:30 kurang 1 menit minum sebanyak-banyaknya sampai ditahan, ya begitu ikut sholat baru ditelen. Nah itu sholatnya batal, puasanya batal tuh, gitu kan. Baik, yang keenam, berhadas sebelum salam yang pertama. Kan yang rukun itu salam pertama, Pak. Ya. Nah, bukan salam yang kedua. Sebelum salam pertama dia kentut misalnya. Ya. Atau maaf, cepirit. Yang lagi diare, Pak. Iya kan, betul kan, remnya kan belum lagi diare gitu. Lagi mules, ini kayaknya cuma keluar angin kan ya. Udah nahan-nahan, namanya diare mah susah, Pak. Bak, ya bahasa. Cepirit ya. Nah, sebelum salam pertama, ya, itu sengaja atau lupa dia tetap batal. Ya, sengaja atau lupa dia tetap batal gitu. Tapi kalau setelah salam pertama gimana, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh. Ya kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kentut. Udah nahan-nahan dia kan, tanggung banget ya. Udah tasyahud akhir ya kan, nahan kentut gitu kan. Udahlah. Nah, fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, loh, udah nggak apa-apa itu, nggak apa-apa ya. Sambil salam kedua melepas tuh kentut, nah dia nggak membatalkan, gitu. Jadi kalau terjadi sebelum salam pertama batal, tapi kalau salam pertama udah selesai, salam kedua misalnya kecepirit, dia nggak batal ya. Sebelum salam pertama. Baik. Yang ketujuh yang membatalkan, teriak, tertawa, nangis, merintih-rintih. Ya. Dia mirip-mirip dengan nanti bicara. Lebih dari 2 huruf. Teriak, ketawa, nangis, merintih-rintih. Kalau sholat nangis boleh nggak? Boleh. Tabaki, ya kan? Kalau kamu tidak tersentuh kemudian menangis, maka dibuatlah menangis gitu loh. Jadi meresapi gitu kan, boleh aja gitu. Tapi tidak kemudian merintih-rintih gitu, Pak. Merintih-rintihnya sambil mengucapkan sesuatu gitu, ya, gitu kan. Terus kalau begini doang oke. Lagi ini baca ayat misalnya azab, dia nahan tuh. Nah itu nggak masalah. Yang masalah adalah ketika sholat nangis, kawin mah, ya. Ada 2 kata tuh, 2 kata gitu. Ya. Itu nggak boleh tuh. Ya. Nah, itu batal. Ya. Atau misalnya lagi lapar banget ya, lagi lapar banget. Semalam saya mampir sholat di Al-Ikhlas Janur Kuning. Kan kalau Kamis dia bukber ya. Ya, ada bukber. Nah, sampai teras itu kan masih ada makanan gitu kan. Anggaplah nih orang
datang belum sempet makan, ya. Sementara menunya udah habis misalnya. Kebagian sholat di teras. Masih ada tuh beberapa petugas yang bolak-balik ngangkutin soto ayam, ya. Soto ayam, nah gitu, nyindir biar disediain satu porsi, nggak boleh itu ya, nggak boleh itu, ya, nggak boleh itu, ya. Ketawa boleh ketawa, tawa nggak boleh, kalau ngucapin lebih dari 2 kata, tapi kalau nahan boleh. Salat. Allahu Akbar. Subuh ya. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdina fiman. Kita kan gini kan? Sami Allahu liman hamidah. Allahumma, samping kita begini. Gitu. Ya, ketawa nahan gitu ya. Masih boleh gitu. Samping kita udah mau sujud ya kan? Kita yang ngangkat mau kunut ketawa. Boleh. Nggak apa-apa, tawa. Tapi jangan sampai kemudian terbahak, wah, ha, gitu kan, udah masuk tuh dia. Ya, ada juga Pak, kejadian saya ingat banget waktu zaman mondok. Saya baru pulang mondok, lulus SMA aja. Terawih waktu itu, saya ingat banget tuh, mana pabrik gitu. Samping saya pabrik. Terus ada teman saya lagi ruku, Allahu Akbar, samping saya, terus sampingnya pabrik. Yang samping saya ini saya lupa apa sih, Derek apa ya, saya lupa gitu. Pas bersin ingusnya keluar Pak. Itu geli banget ya Allah. Akhirnya saya keluar ya. Ingusnya keluar, nggak dibersihin lagi sama dia keluar juga. Geli. Akhirnya saya nggak nahan ketawa, saya keluar. Saya kalau lanjutin batal saya gitu kan. Saya keluar aja tuh. Jadi kalau ketawa sampai terbahak-bahak sampai ngakak gitu, dia masuk batal gitu kan. Ya, sampai ngucapin dia, ha gitu kan. Tapi kalau nahan gitu-gitu ya nggak apa-apa. Habis dibalikin lagi. Dibalikin lagi habis itu. Khusyuk maksudnya, balikin khusyuk. Walaupun gitu. Ada nggak? Ada aja Pak. Udah aki-aki juga masih godain orang sholat, ada. Saya ngelihat di Al-Ikhlas pernah lihat, di Aswada pernah lihat saya. Jadi ini aki-aki yang terlambat nih, masa kanak-kanaknya dulu belum puas nih. Saya sholat terlambat ya, masbuk. Udah 1 rakaat, imam udah mau selesai sholat kan. Saya ngeliat aki-aki lagi ngeledekin temennya, aki-aki juga. Ya elah aki-aki. Ada yang gitu emang, ada yang pelumpang, emang unik, emang pelumpang. Di Syuhada juga pernah lihat tuh, saya aki-aki sholat canda juga. Baik, ya, jadi teriak, ketawa, nangis, merintih-rintih sampai mengucapkan sesuatu. Iya, kalau terawih gitu ya, sering gitu. Terawih sering gitu. Lagi istirahat, sholat lu, sholat. Pas lagi gini, kritikin dulu, aki-aki ya. Gitu. Lucu banget. Yang terakhir ya, enggak terakhir nih. Yang ke-8 itu niat berubah. Ya, niat berubah itu masuk dalam membatalkan sholat. Contoh gini, lagi sholat mulai, terus ternyata ada tamu, misalnya orang kampung kita datang ke Jakarta, rombongan, ya. Terus kita misalnya sholat apalah ya, sholat hajat, sholat apapun lah, atau misalkan saat tahajud misalnya ya, lagi tahajud, emang lagi sambil nungguin orang kampung lagi pada datang gitu, lagi sholat, terus tahu assalamualaikum, wah ini tahu nih orang kampung nih, rombongan datang nih, terus di dalam hatinya berniat, udah ya, gue batalin aja nih, ya udah batal itu, gitu. Tadinya niat sholat, begitu dengar ada yang salam, assalamualaikum, nih orang kampung nih, dari tadi kita nungguin mereka, datang juga, ya udah, pas dalam hatinya udah, apa kita sambut dulu nih, ya udah. Ketika niat mau nyambut dulu, mau meninggalkan sholat udah batal dia, gitu.
Nah makanya kayak di kajian fikih puasa itu kan, ketika ada orang yang berpuasa kemudian di tengah-tengah nih jam 11, jam 1 siang lapar, tapi dalam hatinya udah berniat, apa gue batalin aja, batal dah. Innamal a'malu gitu kan. Ngeri emang. Jadi niat itu harus dijaga. Ya, kalau amal-amal yang lainnya sama Pak. Ya, di luar ibadah yang wajib, amal-amal yang lainnya, kita kerja bakti, kita sedekah, kita apapun itu, niat juga penting untuk dipertahankan ikhlasnya. Gitu. Nah, jadi kalau niatnya berubah, maka dia batal gitu. Baik. Yang terakhir yaitu membelakangi kiblat. Ya, membelakangi kiblat kalau sengaja batal. Kira-kira ada nggak ya kalau sengaja? Saya lagi mikir-mikir juga, ada nggak sengaja membelakangi kiblat nih? Ya, yang jelas dia keluar dari sholat lah itu. Ya kalau ngebelakangin kiblat gitu. Nah ini ada, ini mungkin udah klasik ya, udah sering diceritain ustadz. Tapi kemarin ada yang unik, saya dapat cerita dari guru saya bahwa beliau sholat, beliau sendiri gitu. Ada sebelahnya itu orang yang mungkin agak ngotot ya, pokoknya harus rapat gitu kan. Satu bang, pinjam. Pokoknya ini mundurin dulu kali ya. Jadi dia kekeh harus rapat gitu kan. Gini. Bagus nggak begini Pak? Sholat begini Pak? Bagus nggak? Bagus kan ya? Tapi kan kadang ada aja orang yang nggak mesti begini kan. Ada yang biasa begini. Tetap dicari gitu. Nah begini kan. Begini lagi dia. Cari lagi. Sampai kata guru saya, sampai hampir mepet tembok. Kejar-kejaran tuh. Beneran, iya, kejadian itu. Terus bang, agak sini. Dia makin lama makin ini kan, makin lebar. Dia biasa aja. Cari lagi. Sampai begini, lah, gue sampai mana nih sholatnya begini kan? Akhirnya dia kesel, guru saya kesel gitu. Terus bang, digini nama dia. Injek. Ente nggak belajar fikih, balik langsung. Iya, ditinggalin. Saking keselnya. Iya, artinya kan gitu tadi ya, balik ke permasalahan. Oh, merapatkan itu kesempurnaan. Bagus kalau diterapin, bagus banget. Tapi kalau ada orang yang sholat barangkali nggak merenggangkan, kemudian yang kanan kirinya nyari, nah ini sholat nyari ridho Allah, nyari kekhusyuan, artinya kita berusaha fokus, atau nyari kelingking orang. Kan gitu kan. Nah makanya ini penting. Akhirnya guru saya meraktekin, saya silang aja kakinya sekalian. Nih kalian biar puas. Ente kagak belajar fikih, sholat, ngaji dulu, pulang ditinggalin. Saking sebelnya gitu. Nah, jadi dia sholat waktu itu pernah tinggal di lingkungan yang memang mungkin ini ya, yang seperti itulah kira-kira. Nanti Pak, kalau bapak-bapak, mudah-mudahan Allah kasih kesempatan sebelum wafat haji gitu kan, atau umroh gitu, itu bakal melihat Pak macem-macem cara orang sholat Pak. Lah kalau kita ngurusin yang kayak tadi doang, nggak bakal khusyuk sholat kita. Ada orang Maroko, ada orang Nigeria, ada orang gede-gede, lebar-lebar, kakinya rapet-rapet kalau sholat. Coba yang haji, yang umroh pasti ngelihat tuh orang begitu, lebar badannya, begini kakinya nih tuh. Kalau kita mah ibaratnya kok nggak proporsional, nggak imbang. Tapi ada yang begitu. Kalau kita kan mungkin berusaha gini gitu ya, setidaknya. Tapi ada kita temuin, ada orang Arabnya, ada orang Maroko barangkali sholat begini biasa. Terus kita mau giniin terus gitu. Nah kita udah kayak kiper, gitu kan. Nah jadi ya itu studi kasus membelakangi kiblat, artinya dia keluar ya, walk out gitu ya kan. Nah kalau nggak sengaja kita lagi sholat di gunung atau di gedung, ternyata salah kiblat, itu gimana tuh? Langsung muter, ya langsung muter Pak. Satu hari sholatnya, ini kita tahu sholat ke sini kan. Satu hari sholat ke sini. Ya pernah kejadian di Mesir. Lupa ya.
Kalau kita kan saling berkunjung ke kos-kosan temen, kalau di sana namanya emang ini kan syakoh itu flat gitu kan. Lagi main ke rumah temen, emang lupa ini di mana ya? Sholat di rumah waktu itu. Sholat. Oh enggak, habis futsal kalau nggak salah. Sholatlah satu orang, ikutlah dua, bertiga kalau nggak salah berjamaah. Tiba-tiba ada orang masuk, teman-teman kita juga gitu. Orang Sulawesi yang ngelihat tahu bahwa kiblatnya itu salah. Ya namanya kita mahasiswa ya, kadang ngaji prakteknya juga belum tentu hari-hari. Ini kan kesalahan yang jarang gitu kan. Akhirnya teman saya bukannya ngebenerin, bukannya muterin dia gitu ya, malah diledekin. Kemana kau orang sholat katanya. Jadi yang ini nih bingung nih orang Sulawesi gitu. Iya orang sholat kemana kau? Gitu kan. Diem aja kan. Akhirnya ngebatalin. Kau orang sholat bukan dibalikin, putar badanku katanya. Jangan kau ketawakan. Akhirnya dibatal, ulang lagi sholatnya. Jadi yang bener itu harusnya diputar aja gitu kan. Gitu. Iya. Diputar gitu. Jadi memang kalau kita apalagi misalnya sholat tahajud sendiri, kalau di gunung lah misalnya, ya balikin aja langsung. Oh tahu nih, atau agak nyerong, ya agak nyerong. Saya nggak ada karpet, nggak jelas, cuma ada lantai tanah, agak keserong gitu. Terus ada yang nyeletuk, kayaknya salah kiblat tuh, kurang ke kiri, langsung aja muter, gitu. Kalau nggak sengaja kan kita nggak mau sengaja. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang membatalkan, sehingga nulis nggak cukup. Yang membatalkan sholat kalau kita lakukan ketika dalam melaksanakan sholat. Yang pertama berbicara, ya. Kemudian banyak gerakan lebih dari 3 berturut-turut. Kalau nggak berturut-turut nggak apa-apa. Kemudian pakaian atau badan terkena najis, tersingkap aurat. Kalau dalam waktu lama tidak ditutup segera gitu kan. Lalu makan minum ya sengaja sedikit atau banyak batal ya. Kalau nggak sengaja tergantung porsi. Sisa makanan tidak membatalkan. Hadas sebelum salam pertama. Kalau setelah salam pertama maka tidak mengapa. Teriak, tertawa, menangis, merintih-rintih sampai mengucapkan sesuatu gitu. Niat berubah, dan yang terakhir membelakangi kiblat. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau nanya? Dipersilakan. Ya. Mana dulu nih? Boleh nih. Ya, saya dulu. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo, boleh. Seandainya kita dalam perjalanan ke Jawa, misalnya kereta Pak, kan madepnya ke timur. Oh iya. Pesawat. Ya. Yang tidak tahu kiblat gimana itu Pak? Baik. Ya. Syarat sahnya sholat adalah menghadap kiblat. Kalau ada orang sholat tidak menghadap kiblat maka tidak sah, gitu kan ya. Gimana kalau dalam perjalanan di kereta? Nah, kita misalnya di perjalanan itu maghrib misalnya ya, maghrib. Kita jadwal kereta jam berapa? Jam atau enggak maghrib deh, asar deh. Jadwal kereta jam 2. Berangkatlah tuh. Nah, ketika masuk asar ya, feeling kita nanti akan ada stasiun yang berhenti agak lama. Bisa kita sholat di situ. Artinya berhenti ketika sholat ketika berhenti agak lama. Tanya kan sama petugasnya, berapa lama? 10 menit cukup sholat misalnya. Tapi agar kita memastikan jangan sampai kemudian sebelum ketemu stasiun yang berhenti lama, nauzubillah, kecelakaan misalnya. Artinya belum sempat sholat, udah meninggal misalnya. Maka sholat di atas kereta, kiblatnya itu mengikuti arah kendaraan tunggangan, itu sifatnya lihurmatil waktu, untuk menghormati dulu waktu sholatnya. Yang penting dia berusaha dulu sekuat dia, semampu dia untuk menjaga sholat ketika waktunya sudah masuk.
Berarti kan misalnya ada beberapa kondisi tuh, dia tayamum juga karena nggak yakin wudhu di toilet kereta, nggak yakin wudhu di toilet pesawat misalnya. Sama kan, pesawat ya, kereta ya, bus kan sama kan. Nah, tapi itu untuk menjaga apa? Menjaga waktunya, dia udah melaksanakan dulu dalam keadaan yang terbatas. Tayamum, kemudian kiblat ngikutin arah kendaraan gitu kan. Sehingga nauzubillah misalkan terjadi kecelakaan, Allah sudah mencatat dia sudah sholat li hurmatil waqti, dalam keadaan yang tidak sempurna. Karena misalnya sambil duduk ya kan. Kan syaratnya kalau mampu berdiri, tapi kita mampu kok duduk ya karena di kendaraan. Kalau ada air kan hendaknya dia wudhu, ini ada air tapi kita ragu, tempatnya kecil bener kan kereta, pesawat juga kecil bener. Ibu-ibu pakai gamis kalau wudhu di pesawat, kagok itu kena najis, kena ini ya. Akhirnya harus dipakai air, dia tayamum. Kemudian kiblat, harus menghadap kiblat, dia justru ngikutin arah pesawat, arah kereta, arah yang liuk-liuk gitu kan. Nah ini semua dalam keadaan tidak sempurna, karena keadaannya tidak sempurna juga, nggak normal dalam kendaraan. Maka sholatnya itu yang tidak sempurna tadi adalah lihurmatil waktu, memuliakan waktu sholatnya dulu. Kalaupun nanti kecelakaan wafat, dia dihitung udah sholat. Tapi kalau ternyata ketemu nih rest area, masih bisa jam 5 sholat, ya sholat asar lagi, ya yang sempurna, menghadap kiblat, wudhunya yang benar, pakai air sempurna gitu kan, seperti itu, Ade. Jadi sholatnya di atas itu tetap dilakuin, ya antisipasi nauzubillah kalau kita ternyata misalnya nauzubillah wafat gitu, jadi kita udah sholat lah hitungannya. Tapi kalau ternyata ini ada lagi nih, dapat nih rest area, bisa wudhu, bisa berdiri, menghadap kiblat, gimana nih? Sholat yang sempurna. Iya. Karena yang tadi di atas kendaraan hanya untuk memuliakan waktu. 3 juga nggak apa-apa. Misalnya kan satu hari satu malam Pak di pesawat itu Pak. Iya. Bagaimana itu Pak? Sama. Nanti setelah sampai di rumah sholat lagi. Nah, iya, kalau misalnya waktunya cukup, ya waktunya cukup, wah kayaknya nyampe rumah bisa nih sholat, ya udah di rumah dengan sempurna. Karena tadi di pesawat nggak sempurna kondisinya. Contoh dari Jogja ke Jakarta berapa jam itu? Kalau pesawat 45 menit ya, pesawat ya, sekitar 45 menit. Berangkatnya jam 1 siang, ya belum setengah 1 deh, ya mau sholat udah ngejar apa boarding pass segala macem gitu kan. Nah nggak sempat sholat zuhur, udah terlanjur di atas pesawat, belum sempat wudhu karena buru-buru dan seterusnya. Ada kondisi seperti itu. Kita mau sholat di atas, kita hitung-hitung kayaknya sampai rumah mah bisa nih jam 2-an atau setengah 3 masih bisa sholat sempurna. Ya udah, kalau estimasinya kuat maka sholat di rumah gitu. Tapi tadi kalau khawatir, waduh jangan sampai nanti sebelum landing nih pesawat kecelakaan, saya belum sungguh-sungguh ikhtiar untuk sholat, maka seperti itu, di hurmatul waktu dulu ya, di hurmatil waktu dulu, baru kemudian nanti di rumah sholat lagi boleh. Jadi untuk mengantisipasi kalau kita meninggal duluan gitu di atas pesawat. Wallahu a'lam. Ada Pak? Itu pertanyaannya yang lebih seharian, sehari malam. Ya kan jamak qasornya berlaku, ya kan jamak qasornya berlaku tuh. Ya digabungin tuh, kalau jamak qasor itu zuhur asar masing-masing 4, jadi 2 ya. 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam gitu kan, digabung boleh di awal ya, atau kondisi tertentu ternyata nggak bisa, nggak sempet, sulit ya, berarti di akhirnya di waktu zuhur atau waktu asar. Maghrib tetap 3, bukan 1,5 Pak. 3, Isya 2 gitu. Kalau apa di kapal ya, biasanya di kapal ya, kapal feri 3 hari gitu kan. Kalau kapal mah bisa berdiri kan ya? Nah, iya, bisa lah, insya Allah.
Wallahu a'lam. Ada Ustaz Marta? Jadi tambahan aja Pak. Contohnya kalau kita umpama ke Amerika dari sini ya, kita tuh berangkat sore, sampai sore tuh sore lagi umpama dari sini asar, kita harus sholat asar nih. Sampai sore posisi masih waktunya masih asar dengan hari yang sama, itu kita berangkat udah 16 jam, tapi posisi kita masih waktu asar dengan hari yang sama gitu. Nah itu apakah kita sholat asar lagi di sana nih? Ya, ulama dalam menyikapi perjalanan yang apa ya, menuju satu negara atau wilayah yang waktunya itu, jadi makin berangkat atau makin berjalan itu pesawat, waktunya sama terus gitu kan, misalnya gitu ya. Nah itu ngikutin waktu tempatan. Ya itu kan sholat ya, Ustaz ya. Artinya tinggal sholat lagi nanti. Oh asar, ayo udah asar, sholat asar. Yang agak canggung puasa. Kita berangkat ya, habis sahur nih. Pesawat misalnya ya jam 4:30 belum masuk subuh, ya kan? Nah begitu berangkat nyampe mana lah gitu, itu kita nyampe pada waktu misalnya yang lebih lambat sejam 2 jam. Jadi pas jalan itu belum ketemu imsaknya, kira-kira gitu. Nah ini kita nggak imsak, nggak puasa dong kita, gitu kan? Nah itu juga ulama menganggap gini, yang paling gampang adalah ngikutin waktu tempatan. Berarti nggak puasa dong? Ya kapan tempatnya itu dia menyatakan imsak mulai puasa gitu. Tapi kita belum nemu tuh yang kayak gitu. Ya, paling kayak negara-negara di kutub yang siangnya cuma berapa jam doang. Jadi ngikutin waktu tempatan. Ada lagi ibu-ibu? Cukup? Ya, Bang Hadi. Kalau misalkan tadi tuh kayak Allah sikap, karena terjadi mulai imam. Nah konsekuensi makmum gimana? Apakah jadi baca sholatnya atau baca? Gimana? Misalkan imamnya tersingkap awalnya gitu. Oh iya. Kita konsekuensinya makmum gimana? Apakah batal juga sholatnya atau sholat berjamaah yang batal? Atau misalkan fatihahnya kurang sempurna gitu, itu konsekuensi ke kita. Apakah kita mesti merokok terus itu membatasi sholat kita apa makmum yang enggak? Kalau terjangkau maka dibantu. Kalau kita kan mungkin agak terjangkau ya, pakai kokoh, kemudian pas lagi kan imam duluan sujud, pas lagi sujud nampak, kita pas mau turun turunin langsung gitu, kasih kode. Yang agak repot adalah ketika agak jauh ya, maka si makmum ini harus memikirkan satu cara dia menjangkau imam yang butuh misalkan 2 langkah gitu ya, majunya perlu di antisipasi caranya biar nggak 3 kali berturut-turut gerakannya, mundurnya juga sama gitu. Tapi kalau si makmumnya tidak imamnya tidak tersadar betul-betul ya, maka al-jahlu uzrun, ketidaktahuan itu menjadi pemaafan. Karena dia nggak tahu kan, dia taunya bahwa aman-aman aja gitu. Tapi yang belakangnya itu ngelihat gitu. Nah, maka ada 2 di sini pendapat ulama. Sholat sesuai dengan keyakinan imam atau sholat dengan keyakinan jamaah. Paham gak? Kita misalnya contoh kasus yang sama tadi Al-Fatihahnya nih. Ya. Kita tahu nih bacaan Al-Fatihahnya ternyata kayaknya nggak fasih nih. Jali nih. Alhamdulillah ketahuanlah bahwa rusak tuh Al-Fatihahnya. Maka gimana nih sholatnya nih? Seluruh jamaahnya hancur semua dong. Nah, maka ada istilahnya dia sholat dengan keyakinan imam atau dia sholat dengan keyakinan makmum. Artinya kalau si
makmum ini bersepakat bahwa ya udah sesuai dengan keyakinan imam aja nih. Si imamnya ya pede-pede aja dia anggapnya benar. Ya, maka dengan penuh, kalau saya sih deg-degan ya kalau saya. Tapi kalau makmumnya juga awam juga nggak ngerti, artinya dia nggak bisa mengetahui ini salah apa benar gitu kan. Maka sesuai dengan keyakinannya si imamnya, atau sebaliknya dengan keyakinan si makmum. Ini saya tahu nih bacanya kurang fasih, tapi kalau di Al-Fatihah sih cuma kesalahan khofi, misalnya kepanjangan, ro-nya juga kebanyakan getarannya, Bismillahirrahmanirrahim gitu contoh ya. Makmumnya tahu tuh, tapi kemudian itu ada dalam kondisi yang nggak mungkin digantikan. Anggaplah kondisi imam yang memang sampai mati gitu ya imamnya gitu kan, contohnya gitu kan, imam seumur hidup misalnya gitu ya, nggak ada yang mungkin berani gantiin segala macam, maka dia jalanin sholatnya sesuai dengan keyakinan bahwa ya udah deh, ini kesalahannya juga ringan, dia orang baik gitu. Udah ikutin aja dah, as-sholat bi'tiqadil al-ma'mum gitu. Jadi kondisi seperti itu emang sulit ya. Sulitnya apa ya? Pertama, mestinya satu persiapan ya, persiapan sholat gitu kan. Yang kedua, pemilihan. Kalau terkait dengan kualitas bacaan itu pemilihan nanti, pemilihan imam. Kalau terkait dengan pakaian segala macam itu persiapan si musolinya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Udah. Ada lagi? Ibu, cukup Bu? 6:30 ya, cukup ya. Alhamdulillah kita sudah selesai membaca hal-hal yang membatalkan sholat. Insya Allah nanti kita bahas apa dan bagaimana sujud sahwi, insya Allah. Nah itu mungkin penutup kajian fikih sholat, disempurnain doang. Setelah itu kita kembali ke Riyadhus Shalihin, insya Allah. Mari kita tutup dengan surat Al-Asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.